setelah itu udah Kang Odeng, saya ditinggal sama orang tua, juga istri saya juga pamitan Kang Odeng. Saya nimba ilmu lah di pondok pesantren itu. Ya kalau subuh itu Kang Odeng kita ngaji kitab. Buat saya pribadi, saya orang awam yang nggak bisa ngaji apalagi kitab, saya cuma bisa mendengarkan di situ banyak pencerahan. Setelah itu ya seperti biasa Kang Odeng, aktivitas itu sholat, setelah sholat ya nggak langsung turun. Nah, di situ tempat orang yang menjalani apa itu wiritan yang diijazahkan dari Yai. Dawuh Yai itu gini, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu kembalikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang nggak mungkin kamu jalani wiritan itu. Wiritannya itu pendek sekali Kang Odeng, cuman ya itu tata caranya itu gini, kata almarhum Yai itu, satu, kamu Sobat Ekspedisi Kang Odeng. Pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Mas Andika. Mas Andika ini asli Pasuruan sobat. Dari Pasuruan ke Banyuwangi ingin mengisahkan kisahnya yang pernah dikasih amalan ijazah wirid sama sesosok kiai sampai beliau mengalami kesuksesan. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Odeng. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Amin. Alhamdulillah. Berapa jam perjalanan dari Pasuruan ke sini Mas? Berangkat pukul 9 kurang 15 menit. Sampai di Ketapang sini ini jam setengah 3 Kang Odeng. Berarti Mas Andika ini lewat utara ya? Iya. Terus kok gak lewat jalur selatan? Belum pernah. Nggak tahu jalurnya Kang Odeng. Katanya lewat gelap. Utara itu muter berarti ya? Katanya gelap juga katanya kalau lewat. Ngomong-ngomong Mas Andika ini kegiatan di rumah ngapain hari-harinya? Kalau saya sih pekerjaan swasta Kang Odeng. Ya serabutan, ada sopir ya, saya sopir. Tapi kalau positifnya saya sekarang buka warung Kang Odeng, buka warung sama istri. Siap. Katanya Mas Andika ini dulu pernah dikasih jasa lah ya sama Mbah Yai sampai sukses. Itu awal ceritanya gimana dan tahun berapa dulu Mas? Awal ceritanya itu di tahun 2009 ke 2010 Kang Odeng. Waktu saya itu sopir truk. Di situ saya ikut PT sopir truk. Saya itu kirim material tanah itu Kang Odeng, kan lebar itu. Lebar, di situ ada pengurus juga sama grup supir-supir itu saya segelintir. Di situ karena kerja lancar. Nah, awal mulanya itu tergiur Kang Odeng, ayo ikut sini. Kamu nggak usah kirim, nanti kamu sudah dapat surat jalan setor ke bos gitu Kang Odeng. Nah, sambil kerja ya sambil main gitu, dan lambat laun itu Kang Odeng saya itu terkena kasus itu sama grup teman-teman itu Kang Odeng, dan dituntut untuk mengembalikan kerugian perusahaan itu Kang Odeng. Dan di situ kalau nggak bisa memenuhi secepatnya saya akan diancam mau dipidanakan Kang Odeng. Dari situ hati takut saya Kang Odeng. Saya itu udah nggak mulai kerja, orang di kantor udah ada kasus seperti itu, dan bos marah-marah, ancamannya harus balikin uang, kalau nggak saya kasuskan kamu biar kamu dipenjara bersama pengurus-pengurus dan teman-teman kamu yang maling-maling itu gitu Kang Odeng.
Dari situ saya berkeluh kesah kepada orang tua saya, Kang Odeng. Orang saya juga pun baru nikah, Kang Odeng. Baru nikah saya. Masih seumur jagung lah pernikahan saya, Kang Odeng. Saya berkeluh kesah ke orang tua. Di situ juga ada saudara saya, Kang Odeng, ada masalah juga dari kalut dalam satu rumah itu kalut, Kang Odeng. Masalah saya juga masalah kakak saya itu ditagih hutang, kalau sembunyi itu di bawah tempat tidur saya, Kang Odeng. Orang saya ke manten baru. Nah di situ, Kang Odeng. Terus setelah itu orang tua itu punya inisiatif, udah Dika ini kita titipkan ke pondok pesantren yang ada di Malang gitu, Kang Odeng. Supaya enggak sembunyi-sembunyi kayak gitu, sudah kakaknya sembunyi-sembunyi, masa ini sembunyi-sembunyi gitu. Biar salah satu itu ada jalan ikhtiar, jalan keluar itu, Kang Odeng. Akhirnya saya mau gitu. Orang saya disembunyikan di pondok pesantren, Kang Odeng. Jadi saya itu ya mau aja, sambil saya ini enggak berbuat jelek-jelek lagi lah gitu saya, Kang Odeng. Ya udah, akhirnya saya perjalanan dibawalah orang tua ke pondok pesantren. Pondok pesantrennya itu di daerah Malang Selatan, Kang Odeng, arah ke Pantai Ngeliep itu masih lurus, Kang Odeng. Pondok pesantrennya itu sederhana, Kang Odeng, sederhana banget. Nggak ada pondok pesantren ada TV-nya, ada handphone, ada ini, nggak ada, Kang Odeng, seperti zaman dahulu, Kang Odeng, pondok pesantrennya. Di situ saya dititipkan ke Mbah Yai. Awal mula itu saya ditanya sama Mbah Yai, kan duduk sama orang tua itu, Kang Odeng. Duduk, saya ditanya, siapa? Ini Mbak Yai, orang tua saya bilang gitu, mau nitipkan putra saya ini, dia karena ada masalah di pekerjaannya, diancam-ancam oleh bosnya, dia ketakutan gitu. Saya mau nitip putra saya di sini, Mbak Yai, siapa tahu dari setelah selesainya sepulang dari sini dia bisa berperilaku baik gitu, nggak tergiur sama teman-temannya yang berbuat jelek gitu. Oh ya udah, biarin di sini itu, Kang Odeng. Udah, kamu tinggal aja, Dika ini di sini, kamu nggak usah kasih uang saku, nggak usah apa, makan semua ikut saya di sini, asalkan satu, taat ibadahnya. Segala urusan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembalikan lagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat sholat 5 waktunya, dan juga kamu jangan lupa, jika kamu ikhtiar selalu wiritan ini, nanti semua masalah kamu insya Allah akan selesai. Kalau nggak ikut campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia bisa apa gitu, jangan nyayai. Setelah itu udah, Kang Odeng, saya ditinggal sama orang tua, juga istri saya juga pamitan, Kang Odeng. Saya nimba ilmu lah di pondok pesantren itu. Ya kalau subuh itu, Kang Odeng, kita ngaji kitab. Buat saya pribadi, saya orang awam yang nggak bisa ngaji apalagi kitab, saya cuma bisa mendengarkan. Di situ banyak pencerahan. Setelah itu ya seperti biasa, Kang Odeng, aktivitas itu sholat. Setelah sholat ya nggak langsung turun, karena di situ itu ada ruangan untuk yai menerima tamu, juga seperti apa dalam yai gitu, Kang Odeng. Setelah itu di situ, di pondok itu ada tempat buat ibu-ibu berserta anaknya. Kalau yang laki-laki itu ada di makom, Kang Odeng. Di makom itu ada musola, tempat sholat itu di makom, di kuburan dalemi keluarga yai, kalau bahasa Jawanya gitu. Nah, di situ tempat orang yang menjalani wiritan yang diijazahkan dari yai. Dawuh yai itu gini, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu kembalikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala.
nggak ada yang nggak mungkin kamu jalani wiritan itu gitu Kang Odeng. Wiritannya itu pendek sekali Kang Odeng, cuman ya itu tata caranya itu gini kata almarhum Yai itu. Satu, kamu tawasul kirim suratul Fatihah satu kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abdul Qadir Al Jailani, Kanjeng Nabi Khidir, setelah itu nggih sesepuh leluhur mbah kita pun sampean lungguh madhep mantep wiritan ya wakil ya wakil ya wakil ya wakil ku ngerti artinya nopo itu kalau ada bahasa Jawanya. Ya wakil itu artinya kamu itu berserah diri, tawakal tuh kepada Allah gitu lah. Ya saya ikutin aja itu terus Kang Odeng. Setelah itu 3 hari kemudian kakak ipar saya itu nyusul Kang Odeng, tapi tidak diantar dengan orang tua itu. Kakak ipar saya itu nyusul. Kakak ipar saya itu memang saya ngerti sendiri Kang Odeng, kakak ipar saya udah parah. Kalau kakak ipar saya itu terjerat masalah hutang kepada rentenir perorangan desa Kang Odeng. Itu setahu saya Kang Odeng. Orang kalau ditagih-tagih itu sampai sembunyi di bawah tempat tidur saya Kang Odeng. Kakak ipar sama mbak ipar itu setahu saya. Akhirnya dia datang, nggak ada tempat pelarian untuk sembunyi mungkin Kang Odeng ya kakak ipar saya itu. Akhirnya saya bawa ke Yai, ke Mbak Yai itu. Mbak Yai, ini kakak ipar saya ingin berdiam diri di pondok itu, mudah-mudahan setelah dari sini ada jalan keluar Mbak Yai. Masalahnya apa gitu ya, dia ngomong langsung ke Yai itu kalau hutangnya banyak, hutangnya banyak, rumah itu sampai diplang pintunya itu, terus listrik dicepot semua, nggak ada kendaraan, nggak ada, sampai anaknya pun makan ikut mertua. Dia lari-lari karena dikejar-kejar hutang sana sini. Akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti saya ke pondok itu Kang. Sama istrinya waktu itu? Sama, enggak, sendirian Kang Odeng. Sendirian, cuman kakak ipar yang laki-laki itu. Istri tetap di rumah kan, kalau wanita kan mentalnya mungkin kuat Kang Odeng. Nah itu Kang Odeng. Setelah itu ya sama-sama kita selalu taat dalam sholat 5 waktu. Wiritan itu kalau bisa itu 6.000 dalam 1 hari 1 malam. Wiritan itu Kang Odeng. Dan saya bincang-bincang di situ, ternyata di pondok pesantren itu Kang Odeng ya, yang nyantri itu nggak boleh dikirim sama orang tuanya. Semua makan ditanggung pondok semua Kang Odeng. Dan di situ saya herannya Kang Odeng ya, pondoknya itu sederhana, nggak mewah kayak zaman dulu itu Kang Odeng. Cuman ya itu tadi Kang Odeng, 1 hari itu Kang Odeng, 1 hari 1 malam 24 jam kita dapat jatah makan 3 kali. Ikannya pun itu ya ayam ya itu. Sedangkan saya lihat Kang Odeng ya, Mbak Yai ini uang dari mana, saya gitu Kang Odeng. Mbak Yai ini uang dari mana? Paling-paling tamu sowan itu ya kalau zaman dulu Kang Odeng 50, kadang yang nggak banyak karena orang susah. Dan saya di situ banyak santriwir itu ternyata Kang Odeng orang yang bermasalah dengan hutang semua. Ada yang nggak punya rumah, ada yang sama anak istrinya. Kalau pagi Kang Odeng jam 8 pagi, Mbak Yai itu keluar setelah sholat duha apa itu, saya kurang paham Kang Odeng. Keluar bersama ajudannya, ngasih uang 5.000 itu Kang Odeng ke anak-anak yang nginep-nginep di situ itu Kang Odeng. 5.000 buat jajannya. Kalau yang ibu-ibu membantu masak di dapur, kalau yang bapak harus diistiqomahkan wiritan itu Kang. Berarti digratiskan untuk segala hal ya? Iya Kang Odeng. Terus waktu itu kan ada berapa santrinya di situ? Waduh Kang Odeng, banyak Kang Odeng.
Kalau tumpukan kayu buat masak itu loh Kang Odeng, rumah Kang Odeng ini kalah besar tumpukan kayunya aja. Beras datang itu Kang Odeng gandengan Kang Odeng. Saya nggak tahu itu. Maksudnya Apa berasnya datang itu berat 1 truk gitu. Iya, saya pun juga ikut apa itu bantu itu manolnya itu Kang Odeng. Nurunkan ya. Itu Kang Odeng. Kalau buat pokoknya Kang Odeng. Ya di situ, dan di situ Mbah Yai juga setiap kali orang itu apa itu pas waktu pengajian subuh itu orang yang wiridkan ini nggak kaya, saya nggak percaya, kata Mbak Yai ini. Sampai kayak gitu ya. Bahasa Jawanya sing yakin madem mantep pasrahno kabeh ning kersane Allah Ta'ala, apa sing nggak mungkin. Iki lho wiritan tawakale jenengan saking kersane Allah Ta'ala, gitu Kang. Terus lambat laun saya itu dipanggil Kang, sama pesuruhnya Yai itu Kang Odeng, dipanggil Kang Odeng, saya itu Kang Odeng. Jika ditimbali Mbah Yai, disuruh ke dalamnya Mbah Yai beserta kakak ipar kamu, gitu Kang Odeng. Enak-enak wirid habis sholat duhur itu Kang Odeng. Oh nggih, gitu saya Kang Odeng. Setelah itu saya sowan ke dalam Mbah Yai. Jika nggih Mbah Yai, udah kamu pulang, tapi kamu nggak usah langsung ke rumah kamu ke tempat kerja kamu, jangan takut-takut gitu. Tapi jangan lupa tawakal, ikhtiar yang beneran, sama sholat 5 waktunya itu dijaga beneran, nggak ada yang nggak mungkin gitu pesannya Mbak Yai. Udah kamu pulang gitu. Di situ saya rada bengong Kang Odeng, gimana mau pulang, 1000 perak aja saya nggak ada sanggup. Zaman itu belum ada HP, saya itu HP saya 1600 itu saya tinggal di rumah Kang Odeng. Mau hubungin siapa ini, nggak ada uang, tapi saya kok disuruh pulang gitu Kang Odeng. Dalam hati saya ngerundel gitu Kang Odeng. Waktu itu sudah berapa bulan di situ? 3 bulan 3 bulan. 3 bulan Kang Odeng, 3 bulan di situ. Nggak kerasa Kang Odeng, setiap aktivitas kita nggak mikir makan, nggak mikir apa, udah ya 3 bulan itu Kang Odeng. Setelah itu juga Pak ipar kamu langsung pulang, tapi jangan ke rumahnya. Nah, di waktu itu Kang Odeng, kakak ipar saya itu kerja di sebuah pabrik di Sidoarjo, dipecat, nggak dapat pesangon kan. Keadaan di rumah mungkin sudah kolek banyak utang. Dan Dawe Yai itu tadi disuruh pulang, nggak boleh langsung ke rumahnya, langsung ke pabrik. Udah itu ya udah, akhirnya orang Yai yang nyuruh Kang Odeng, ya saya tetap sendiko dawuh di situ. Pulanglah kami pamitan, jalan kaki Kang Odeng berapa kilometer itu keluar desanya aja, keluar desa Telekung itu Kang Odeng kalau nggak salah, desa Telekung, jalan kaki sampai ke Pasar Wonolopo. Nah di Pasar Wonolopo itu ada kali besar Kang Odeng, ada kali besar Kang Odeng di situ. Tiba-tiba saya itu mules Kang Odeng, bentar Kak gitu, saya orang jalan kaki, mungkin setelah saya sarapan siangnya itu tadi Kang Odeng, mungkin efek itu, bentar Kak saya mau ke kali karena saya itu punya hajat besar gitu. Udah saya di bawah jembatan itu Kang Odeng, setelah sampai di bibir kali, bibir air itu Kang Odeng, ya Allah wa'lam Kang Odeng, saya lihat-lihat itu loh, itu uang apa gitu Kang Odeng. Saya ternyata beneran Kang Odeng, setelah saya ambil itu uang 100.000 Kang Odeng. Dan seketika itu saya nggak jadi buang hajat, itu nggak jadi, Mulusnya hilang. Iya, girang saya Kang Odeng. Mas, alhamdulillah Mas ada rezeki gitu, kita nggak jalan kaki gitu Kang Odeng. Akhirnya naik ojek Kang Odeng. Naik ojek sampai ke tempat mangkalnya angkutan yang kecil itu loh Kang Odeng. Terus ya. Nah, setelah naik angkutan itu kita oper ke Terminal Arjosari kan. Setelah Terminal Arjosari
kita turun di Japanan itu Kang Odeng, saya tetap apa itu nemanin kakak saya itu Kang Odeng, orang uang segitu Kang Odeng, nemanin kakak saya itu Kang Odeng sampai ke tujuan pabrik. Dan di situ mulai ada keajaiban Kang. Di situ ada mulai keajaiban. Yang dulunya kata kakak saya itu setiap kali saya mau ke pabrik, mau minta mana uang pesangon saya, ingin niat menanyakan itu selalu diusir dengan secara tidak sopan Kang Odeng. Nah setelah saya temen kakak itu ke situ Kang Odeng, alhamdulillah Kang Odeng, semua itu sabar. Sapam itu sapam loh. Kamu, ya udah, ayo kamu sudah ditunggu bos di dalam gitu Kang Odeng. Tapi saya nggak boleh masuk ke ruangan pabriknya itu, saya tetap ada di ruangan satpam gitu. Kamu sudah ditunggu-tunggu sudah lama sama bosnya. Setelah itu Kang Odeng, kakak saya itu keluar dari ruangan pabrik itu tadi, senyum-senyum sambil bawa kresek Kang Odeng. Senyum-senyum sambil bawa kresek, dirangkul gini, mungkin biar nggak aman lah, mungkin biar aman nggak ketahuan orang. Udah deh, ayo deh, itu keluar pabrik di tempat sepi Kang Odeng, di tempat sepi orang jalan kaki, dibuka Kang Odeng, ternyata isinya uang PHK-an itu tadi dengan nominal itu sekitar 30 juta lebih. Di tahun 2009-2010 itu Kang banyak Kang Odeng. Bingung kita. Dek, ini gimana Dek? Udah dapat keajaiban yang dulunya saya ditagi-tagi sampai saya itu seperti sampah, sampai diusir, dimaki-maki, ini kok enak Dek. Ini gimana Dek? Apa saya harus langsung pulang apa gimana? Saya ingat-ingat dulu. Kak, tunggu jangan gegabah. Tadi itu pesannya Yai kita langsung disuruh ke pabrik, nggak boleh langsung pulang. Nah ternyata ini Kak, alhamdulillah kamu dapat rezeki itu lantaran Mbak Yai Sidik saking kersane ridani Allah Ta'ala kamu dapat rezeki Kak gitu. Di situ kita bingung, akhirnya saya ambil keputusan untuk balik lagi ke pondok pesantren di Malang itu Kang Odeng. Balik lagi Kang Odeng ke sana. Niat dalam hati saya kan sudah bahagia Kang Odeng dengan adanya pondok pesantren itu, Mbak Yai juga legowo, ikhlas nolong tanpa embel-embel memungut biaya sepeser pun. Niat saya sama kakak sudah dapat rezeki, ingin niat sodakoh ngasih Mbah Yai itu Kang Odeng. Balik lagi ke sana Kang Odeng ke Malang. Setelah nyampe Malang Kang Odeng sowan ke Mbah Yai, dan ternyata alhamdulillah Mbah Yai ikut senang. Nah di situ Kang Odeng saya sudah ngampropin uang itu tadi, ternyata Mbah Yai nggak mau. Udah itu rezeki kamu gitu, itu sudah rezeki kamu full gitu ke kakak ipar saya itu. Tapi setelah ini gak usah kamu bayarin semua hutang kamu gitu, yang penting rumah itu kamu bayar separuh biar bisa kamu tempati, kamu nggak usah ikut kerja di pabrik lagi atau ikut kerja orang lagi, kamu buka usaha sama istri kamu jualan rujak ulek sama apa itu, pokoknya 3 jenis Kang Odeng itu, pokoknya itu. Tapi jangan lupa kamu tetap istiqomah sholat 5 waktunya, minta sama Allah Ta'ala dengan apa itu, yakin wiritan itu Kang Odeng, wiritan dari Mbak Yai itu Kang Odeng. Ya udah akhirnya pulang saya sebelum pulang itu Kang Odeng ya, sebelum pulang itu saya ditanya sama Mbak Yai, Dika kamu sudah ke tempat kerja kamu? Belum Mbak Yai. Kenapa kamu kok nggak ke tempat kerja kamu? Karena saya nganter itu Mbak Yai, saya juga sowan apa itu, ngomong apa adanya kalau saya sudah nemu uang waktu perjalanan pulang itu Kang Odeng. Mbak Yai itu cuma sambil garuk-garuk gini sambil senyum gitu Kang Odeng. Ya udah gak enak kan kamu bisa ojek, bisa naik bus daripada jalan kaki sambil garuk-garuk sambil senyum. Itu Kang Odeng pas waktu saya ceritain. Ya udah saya akhirnya pulang lagi. Salah di situ Kang Odeng, saya ke tempat kerja. Di tempat kerja saya Kang Odeng ya itu ada keanehan lagi Kang Odeng. Yang dulunya saya ada kasus,
semuanya baik-baik aja kan, seperti ini nggak ada apa-apa. Bosnya pun juga mencari, Ika di mana aja kamu, kok nggak nongol-nongol, orang selama ini saya udah sukses. Bagian kamu ada dump truck satu kamu baru, Isuzu Giga keluaran terbaru kamu. Makanya waktu itu mau dilaporkan polisi ya. Ya wis nggak karu-karuan kamu, pengurus semua sudah nyari. Tapi waktu datang ke rumahnya bosnya itu nggak ingat apa-apa. Nggak ingat apa-apa. Ini nggak Deng. Kayak gak ada masalah. Nggak ada masalah, bahkan apa itu punggung saya ini sampai dilus-lus gini kamu Deng. Nah kamu jalani itu dan kamu sudah lama kerja di sini gitu. Nah di situ Kang Odeng, alhamdulillah saya dapat pekerjaan lancar banget sampai akhirnya saya itu lalai Kang Odeng. Dan saya tetap Kang Odeng aktivitas bekerja seperti biasa ya, supir angkutan material itu Kang Odeng saya. Terus sejalannya waktu di situ Kang Odeng, saya itu kerja lancar, rezeki itu gede banget Kang Odeng. Lancar banget, orang mobil baru, nggak mikir kerusakan, nggak mikir ban, ngumpulin duit itu cepet banget Kang Odeng. Tapi sambil kerja itu sambil pikir ya, apa mengamalkan itu Mas? Nah di situ saya sudah berkurang Kang Odeng, mulai berkurang, benar-benar mulai berkurang. Kalau memang dari baju sama ini saya bersih, adzan asar saya sholat ya asar, sholat nggak istiqomah 5 waktu seperti di pondok itu Kang Odeng, nggak bisa itu. Nah di situ saya itu sudah banyak duit Kang Odeng, sudah banyak duit lah, motor sudah kebeli waktu itu, motor sudah kebeli Kang Odeng. Nah setelah itu istri saya itu gini, istri saya kan lulusan S1 Kang, S1. Terus istri saya itu kerja ikut pemborong CV pemerintah PT gitu loh Kang Odeng, aspal terus bangunan gitu loh Kang Odeng. Istri saya itu punya niatan ingin berdiri sendiri, bikin CV sendiri Kang Odeng. Ya saya turutin itu Kang Odeng, bikin CV sendiri itu Kang. Tapi saya gini Kang Odeng ke istri saya, kalau CV sudah jadi, dari notaris sudah jadi, sah, sebelum kita bekerja kita sowan dulu ke Mbah Yai gitu saya Kang Odeng. Oh ya, istri saya juga seneng banget Kang Odeng. Di situ Kang Odeng saya ke Malang, sowan ke Mbah Yai Kang Odeng. Nah di situ alhamdulillah Mbah Yai, saya sudah punya pekerjaan baru, punya pekerjaan tambahan yaitu bikin CV, tapi ini yang kerja istri saya. Mbah Yai saya tetap kerja nyopir gitu. Dan di situ Mbah Yai ya alhamdulillah gitu Kang Odeng. Cuman saya niat sambil sodako karena pitutur Yai itu Kang Odeng, dari sebagian harta saya juga harus menyodakokan berapa 10% kalau nggak salah dari harta saya itu Kang Odeng gitu. Saya niat sodako ke Mbah Yai. Setelah itu CV saya itu saya perlihatkan ke Yai, terus diminta sama Mbak Yai itu didoakan, nggak tahu Kang Odeng didoakan seperti apa, ditaruh di apa itu Kang Odeng, dampar lah, dampar Mbak Yai itu doa gini. Setelah itu ditiupkan ke formulir CV itu Kang Odeng, itu udah pulang Kang Odeng. Pulang itu Kang Odeng, di situ ada keajaiban Kang Odeng. Setelah sampai di Singosari Malang, HP istri saya itu berbunyi Kang Odeng. Ada teman kerjanya itu telepon Kang Odeng. Ini CV kamu sudah selesai, sudah sini saya pakai kerja, langsung buat kerja gitu Kang. Padahal CV itu nggak ada yang satu orang pun yang tahu Kang Odeng. Kalau CV itu sudah sah bisa buat kerja. Itu keajaiban Kang Odeng. Di situ istri saya nangis Kang Odeng. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya niat sowan sambung seduluran antara murid nang guru, bersyukurlah Kang Odeng di situ. Tapi Allah Ta'ala itu ngasih balasan kontan itu Kang Odeng. Bahkan di situ nilai garapan itu Kang Odeng, saya kan nggak seberapa paham
proyek-proyek kontraktor itu Kang Odeng, nilainya gede Kang Odeng di situ. Dari pekerjaan pertama itu Kang Odeng di situ bisa beli motor, tambahan beli motor Vario. Pokoknya enak lah Kang Odeng saya Kang Odeng di situ. Lambat laun pekerjaan namanya dunia jalanan Kang Odeng. Ya udah, di situ Kang Odeng saya semakin lupa sama sholat, semakin lupa sama wiritan, juga kepancing sama teman-teman, ngopi, nyanyi, bahkan minum Kang Odeng di situ. Di situ. Dan akhirnya itu Kang Odeng di situ bos saya itu bangkrut Kang Odeng. Bos saya itu bangkrut, saya pun juga sulit dalam pekerjaan. Di situ Kang Odeng, istri saya pun juga ada masalah ketipu teman Kang Odeng, kerjasama nggarap apa itu bidang pengairan, pokoknya itu saya ditipu itu 113 juta Kang Odeng. Di situ Kang Odeng, saya Kang Odeng. Tapi saya tetap ikhtiar Kang Odeng. Balik lagi saya ke Mbah Yai Zedek itu, niat saya minta maaf Kang Odeng. Niat saya minta maaf karena saya sudah lalai, sudah sulit cari pekerjaan itu. Mbah Yai, sebelum saya datang itu Kang Odeng, Mbah Yai itu sudah ada di pintu depan pondok sambil ya garuk-garuk gini, sambil apa itu pakai topi besar itu Kang Odeng, topi orang sawah itu. Udah datang lagi kamu Dika, orang cuma disuruh sholat aja kamu nggak mau, kalau ditagih lagi seperti ini sama Allah Ta'ala kamu mau gimana? Nggak ngomong sama sekali saya. Cuma saya itu hanya bisa nunduk itu Kang Odeng. Nyesel saya Kang Odeng, tapi ya saya ikhtiar lagi 3 minggu ada di sana Kang Odeng, saya wiritan lagi, pulang itu alhamdulillah Kang Odeng tetap bisa kerja Kang Odeng. Dan di situ masih ada sisa sertifikat rumah yang saya beli perumahan, saya ikhtiarkan untuk ambil ke bank, pinjaman ke bank buat beli dump truk sendiri Kang Odeng saya. Tapi ya gimana lagi Kang Odeng, di situ cobaan juga ada lagi Kang Odeng. Di situ keanehan itu ada Kang Odeng. Mobil itu rusak terus gitu Kang Odeng, sampai akhirnya habis bahkan minus Kang Odeng, kan minus. Tapi yang saya heran Kang Odeng ya, saya itu main-main ke rumah kakak ipar saya. Rumah kakak ipar saya itu Kang Odeng, sekarang itu kakak ipar saya itu Kang Odeng tetap istiqomah mengamalkan wiritan itu Kang Odeng. Tetap istiqomah mengamalkan wiritan. Saya ajak bincang-bincang kakak saya. Kakak saya itu berkisah gini Kang Odeng. Awal mula saya dari Mbah Yai itu tetap saya kerja pabrik. Karena gimana nggak kerja buat tambahan uang belanja itu apa kalau nggak kerja. Akhirnya kakak saya tetap melanggar dari Yai itu kerja pabrik Kang Odeng. Istri ada di dapur, terus siang jualan rujak, tapi istri itu nggak walahan Kang Odeng, walahan banyaknya pelanggan itu Kang Odeng. Akhirnya kakak saya itu berhenti dari pabrik. Oh mungkin ini yang dikatakan Mbak Yai, nggak usah kerja ikut orang lagi, kamu istiqomah kerja sama istri kamu gitu, kamu yang ada di dapur sama menjaga sholat kamu sama wiritan kamu itu gitu. Akhirnya kakak saya itu punya pemikiran seperti itu Kang Odeng. Dan alhamdulillah Kang Odeng, satu hari itu Kang Odeng, tahu itu Kang Odeng kalau sekali goreng itu 4 drum Kang Odeng. Mobil Avanza yang terbaru baru 1 tahun itu beli. Dulunya rumah Kang Odeng yang sudah diplang itu Kang Odeng, sekarang tingkat Kang Odeng rumah itu. Setelah itu anak nikah itu apa itu hajatan itu Kang Odeng, hiburannya itu orkes yang mewah itu Kang. Belum lagi motornya itu Kang Odeng, belum lagi motornya. Bahkan
ada tetangganya kakak saya itu yang mengira kakak saya itu pakai pesugihan, sampai nggak percaya kalau itu memang benar-benar ijazah wiritan dari Mbak Yai. Sampai yang nuduh ekstrim itu di bawah, kan sudah punya mobil sendiri, saya pun yang suruh sopir Kang Odin. Kalau benar-benar itu memang hasil wiritan, hasilnya kita itu ini kerja benar-benar. Kakak saya kan istiqomah, nggak pernah kemana-kemana Kang Odin. Sholatnya juga dijaga betul kakak saya. Ya alhamdulillah, setiap tahun itu kakak saya itu ngajak keluarga itu sewa satu bus untuk pergi ke Wali Limo, Wali Pitu gitu Kang Odeng. Setelah itu 3 bulan kemudian jalan-jalan ke pantai, ke teman hiburan gitu. Istiqomah gitu Kang Odeng. Belum lagi sedekah. Masya Allah kalau itu Kang Odeng, benar-benar di situ saya termenung Kang Odeng. Ya saya memang akui, bukannya saya menjaga amanah yang ditimbali dari Mbak Yai itu, saya akhirnya ya seperti ini Kang Odeng. Bukan dan balik nol lagi, bahkan minus. Padahal dulu itu saya mobil punya, truk punya, apa itu, motor punya, perumahan beli, mandiri sendiri. Tapi kenapa sekarang kok seperti itu? Setelah saya belajar dari perbincangan saya sama kakak, nah itu saya orang sholat aja gimana ya itu Kang Odeng. Kakak Mas Andika ini sampai sekarang itu masih istiqomah ya? Istiqomah Kang Tapi Odeng. masih jaya sampai sekarang? Sampai sekarang, bahkan kemarin aja saya masih satu keluarga diajak jalan-jalan satu bus. Itu gimana? Apa ada kuncinya dalam dzikir itu? Ada Kang Odeng. Dari jasa Mbak Yai Siddiq ya? Ada Kang Odeng. Ya itu Kang Odeng, sebelum kamu, setelah tawasul kita kirim ke junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Khidir, terus Syekh Abdul Qadir Al Jailani juga sesepuh almarhum orang tua apa gitu Kang Odeng. Di situ ada kuncinya. Kalau menurut Yai itu dulu gini Kang Odeng, pisau itu nggak langsung tajam, masih ada asahannya dulu, nggak langsung tajam bisa motong gitu. Jangankan doa pun semua itu baik, itu jaminannya. Kuncinya kamu tahu nggak gitu? Yaitu kuncinya itu gini Kang Odeng. Saya masih ingat betul itu Kang Odeng, karena saya tetap mengamalkan walaupun nggak sesempurna kakak saya Kang Odeng. Bismillahirrahmanirrahim. Robbana tawakkaltu mutawakilin, dilanjut dengan wiritan ya wakil ya wakil ya wakil ya wakil gitu Kang. Itu istiqomah kalau kakak saya itu sambil goreng tahu itu terus Kang Odeng. Ya wiritan itu, wiritan terus. Dan alhamdulillah Kang Odeng sampai sekarang. Masya Allah. Itu Mbak Yai Siddiqnya sekarang masih ada Mas? Sudah almarhum Kang Odeng, sudah wafat Mbak Yai Siddiq, dan sekarang tinggal bunya. Tahun berapa wafatnya? Wafatnya 4 tahun kemudian, sekitar 2016 itu Kang Odeng wafatnya. Tapi pesantrennya masih ya? Masih, pesantrennya masih. Cuman nggak seramai dulu Kang Odeng. Sekarang sudah sepi, sebab semua sudah sepuh. Mbak Yai Siddiq berarti sudah wafat kan? Bahkan kisah saya waktu dulu itu Kang Odeng ada di pondok pesantren itu Kang Odeng. Saya kan ngumpul sama setelah adzan Isya, ngumpul rokokan bareng, bikin kopi bareng itu. Kisahnya orang-orang ini ekstrim loh Kang Odeng. Yang datang itu dari Majalengka, Banten, bahkan dari mana-mana. Dari Malang sendiri itu jarang Kang Odeng. Masalah hutang ya? Masalah hutang itu. Bahkan ada yang ekstrim itu sampai anaknya itu dibuang di pantai. Orang Banten itu Kang Odeng. Buat ritual itu. Akhirnya semakin buntu, akhirnya nemu Mbah Yai Siddiq itu Kang Odeng di situ Kang Odeng. Pokoknya aneh-aneh Kang Odeng, dan juga nggak sedikit yang sukses. Ada suatu bos di situ Kang Odeng, ya wiritan sama saya Kang Odeng, cuma timbalan pulangnya itu duluan Bos Hengki itu Kang Odeng. Kalau nggak salah dia itu pengusaha air mineral.
Setelah nggak lama dari situ Kang Odeng, jarak berapa hari itu Kang Odeng balik lagi bawa mobil Kang Odeng, sodako. Semua santri wirid itu diberikan rokok semua. Sukses sekarang juga. Katanya itu gini Kang Odeng, Allahu a'lam, ini bukan cerita bohong. Katanya gini, rekening yang awalnya kosong itu ada isinya. Bahkan dia sudah nutup hutang, juga buka usaha lagi. Dulunya saya nggak percaya Kang Odeng. Setelah saya pulang, terus tahu kakak saya dari dulunya pabrik yang diusir-usir seperti itu, datang ke pabrik langsung dapat uang sampai sekarang jaya itu, ya saya berpikir memang iya, kalau mintanya kepada Allah Ta'ala lewat zikir itu apa ya gitu ya. Masya Allah. Sayangnya beliau sudah wafat. Sudah wafat Kang Odeng. Ya itulah sobat, kisah dari Mas Andika. Moga-moga bisa jadi pelajaran kita semua. Sejatinya manusia ini minta pada Sang Pencipta, yaitu Allah. Kalau kita berserah diri sama Allah, niscaya apa yang kita inginkan pasti akan terkabul. Ya gitulah sobat. Ya terima kasih Mas Andika sudah mau mengisahkan di ekspedisi Kang Odeng. Saya sendiri sebagai Kang Odeng, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita tutup dulu Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.